Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran fikih kelas 7. Sholat fardu dalam keadaan tertentu oleh Kiki Rahayu SPD. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menunjukkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Basit, Zat yang Maha Melapangkan, dan Al-Muqsit, Zat yang Maha Pemberi keadilan bagi umat manusia dan pemberi ujian maupun cobaan di dunia. 2. Membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu sebagai perwujudan istiqomah dalam beribadah kepada Allah melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meyakini prinsip tatawur wal ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam pengamalan sholat fardu di tengah kondisi tertentu. 4. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. 5. Menggambarkan sebab-sebab yang memperbolehkan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. 6. Menguraikan tata cara pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu disebabkan karena kondisi perang, sakit, bepergian, dan di tengah berlangsungnya bencana alam. 7. Mendemonstrasikan pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu karena sebab-sebab tertentu sesuai dengan ketentuan. Baik anak-anak Umi sekalian, amatilah gambar di bawah ini. Setelah mengamati gambar-gambar tersebut, berikan tanggapanmu dan komunikasikan kepada guru dan teman-teman. Pengertian sholat fardu dalam kondisi tertentu. Kita masih ingat, sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Begitu tingginya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik. Di tengah-tengah kondisi apapun, sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Dasar hukum pelaksanaan. Anak-anak Umi, mari kita cermati. Sholat dalam kondisi tertentu telah dipraktekkan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktek ini dapat dilihat dari turunnya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan sholat dalam kondisi bertempur di jalan Allah atau yang diperbolehkan menurut ketentuan fikih. Quran Surah An-Nisa ayat 102. Hadis tata cara sholat fardu dalam keadaan tertentu. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, seseorang yang sakit itu hendaklah sholat dengan berdiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, hendaklah dengan sujud. Kemudian kalau tidak bisa sujud, maka hendaklah cukup berisyarat dengan kepalanya, dengan menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukunya. Kemudian apabila ia tidak bisa sholat dengan duduk, maka hendaklah ia sholat dengan berbaring ke kanan dengan menghadap kiblat. Kemudian apabila ia tidak bisa berbaring ke kanan, maka hendaklah ia sholat dengan terlentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat. Sholat fardu orang sakit. Tahukah kamu, orang yang sakit sangat parah tetap memiliki kewajiban melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kelonggaran yang dimiliki jika orang yang sakit sulit untuk berdiri atau dikhawatirkan akan semakin parah. Ada beberapa tahapan yang dapat dipilih sebagai cara melaksanakan sholat fardu bagi orang sakit. Pilihan bergantung pada tingkat keparahan atas sakit yang dideritanya. Tahapan pertama, jika tidak lagi mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk bersimpuh. Tahapan kedua, jika tidak lagi mampu duduk bersimpuh, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan terlentang. Tahapan ketiga,
Jika tidak lagi mampu terlentang, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan isyarat mata. Tahapan keempat, jika tidak lagi mampu menggunakan isyarat, maka diperbolehkan untuk melaksanakannya dengan membaca di dalam hati. Sholat fardu di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Jika pada zaman dulu, kendaraan yang digunakan adalah binatang unta dan keledai, maka pada saat ini, pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta api, dan seterusnya termasuk bagian dari kendaraan. Ayo kita cermati tata cara pelaksanaan sholat di atas kendaraan. Disunahkan menghadap kiblat pada waktu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, sholat dilanjutkan dengan menghadap sesuatu jalannya kendaraan yang ditumpangi. Sunnah ini dianjurkan ketika mengetahui dengan jelas arah kiblat. Jika tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, sholat dapat menghadap arah sesuai laju kendaraan. Jika tidak memungkinkan, sholatnya tidak harus dilakukan seperti dalam keadaan normal, berdiri dan menggelar sajadah. Pelaksanaan sholat dapat dilakukan di kursi atau tempat duduk masing-masing. Hal ini dianalogikan dengan sholat Rasulullah SAW di punggung unta. Sholat fardu di tengah kondisi tidak pasti. Apakah yang kita pahami dengan kondisi yang tidak pasti? Kondisi yang tidak pasti merupakan keadaan yang memungkinkan umat Islam tidak dapat melaksanakan sholat fardu secara normal. Contohnya, ketika aparat keamanan yang muslim mengepung sindikat pengedar ganja bersenjata, sedang melaksanakan evakuasi warga di lereng gunung yang sedang meletus, berada di tempat yang rawan bencana, dan seterusnya. Keadaan tidak pasti dapat diartikan sebagai satu kondisi yang menciptakan rasa was-was, khawatir, dan takut akan terjadi sesuatu jika kita melaksanakan sholat dengan cara normal atau wajar. Hikmah sholat fardu dalam kondisi tertentu. Hikmah yang pertama yaitu beristiqomah dalam ibadah. Hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat fardu dalam kondisi tertentu adalah keistiqomahan yang akan berdampak ke dalam bentuk istiqomah dalam pelaksanaan ibadah selain sholat. Sholat fardu merupakan ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan bagian terdepan dari keseluruhan ibadah yang kita laksanakan. Jika sholat kita jalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan, maka amal ibadah lainnya akan mengikutinya. Oleh karena itu, ketika kita istiqomah menjalankan sholat dalam berbagai kondisi apapun, maka akan melahirkan istiqomah kita dalam ibadah lain. Hikmah yang kedua, beristiqomah secara sosial. Istiqomah dalam pelaksanaan sholat fardu di berbagai kondisi tertentu akan berdampak sosial pada munculnya daya juang dan kemampuan diri untuk bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Kondisi sulit yang kita hadapi tidak kita lihat sebagai hambatan hidup kita. Sebaliknya, kondisi sulit justru menjadi peluang untuk menuju hidup lebih baik. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi pada saat sholat di atas kendaraan atau di tengah pertemuan akan membuat berpikir cepat, cermat, dan tepat mengambil keputusan. Selain itu, kesulitan tersebut juga membangun mentalitas kita menjadi pribadi dengan daya juang yang tinggi. Terima kasih anak-anak Umi semuanya. Sekian media pembelajaran tentang sholat fardu dalam keadaan tertentu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.